Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi makanin mubarak. Salatan wa salaman ala habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Ustadz Nurdin dan guru-guru SMA Negeri 6 serta teman-teman yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat. Yang ketiga, tausiah. Keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Demikianlah susunan acara kerohanian pada hari ini. Agar mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita hari ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat yang akan dibacakan oleh saudara kita Faruk. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallah. فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الجرى وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علينا سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada saudara Faruk yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurdin Nur Iman. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kita masih diberikan kesehatan dan umur yang sangat panjang pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurah baginda tercinta Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kepada kita sebagai umatnya. Nanti mudah-mudahan di hari kiamat kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah materi yang akan kita bahas seputaran yang berjudul tentang ibadah Jum'ah. Tentang ibadah Jum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Anak-anakku sekalian, terutama bagi laki-laki kelas 10, yang kedua bagi perempuan yang insya Allah nanti akan mempunyai laki-laki yang namanya suami. Adakah di sini bagi para perempuan yang tidak akan menikah? Ada? Semuanya berniat untuk menikah? Insya. Ataupun sekarang kita memiliki yang namanya bapak? Ada di sini yang tidak pernah dilahirkan oleh bapaknya? Ya ini semuanya tidak dilahirkan oleh bapak dong. Yang melahirkan siapa? Ibu. Atau yang tidak memiliki bapak? Siapa di sini ada? Ada. Ternyata bukan tidak memiliki bapak, bapaknya sudah tidak ada. Terutama laki-laki. Ini perlu kalian pahami ya. Dengan gerak cepat kita menulis tentang seputaran Jum'ah. Dalam Jum'ah, apa yang disebutkan dengan ibadah Jum'ah? Apa yang disebutkan ibadah Jum'ah itu? Jumatan. Apa yang disebut dengan ibadah Jum'ah? Ayo. Atau perempuan yang tidak biasa melakukannya, apa yang disebutkan dengan ibadah Jum'ah? Ibadah yang dilakukan setiap hari Jumat ya. Oke, pinter. 150 kelebihan ya. Ibadah Jum'ah itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi gantinya ibadah sholat duhur yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah itu jadi ibadah Jumat itu ibadah pengganti sholat zuhur. Di dalam Jumat itu ada syarat Jum'ah, ada rukun Jum'ah, ada hikmah Jum'ah, ada yang membatalkan Jum'ah. Bapak tidak akan ulangi lagi. Yang pertama, makanya kalian dengarkan. Yang pertama adalah syarat Jum'ah. Syarat Jum'ah itu banyak, tetapi Bapak akan hanya membahas sedikit saja. Satu, disyaratkan bagi yang merasa muslim. Boleh kafir? Tidak. Kalau orang muslim merasa dirinya Islam, maka wajib sholat Jum'ah, sah untuk melaksanakan Jum'ah. Yang kedua, syarat ibadah melaksanakan Jum'ah yaitu baligh. Apa itu baligh? Sudah dewasa. Kalau laki-laki usia minimal 15 tahun, perempuan 9 tahun, ataupun laki-laki dan perempuan sudah mimpi basah ataupun keluar air mani. Adapun perempuan yang sudah dewasa balik yaitu keluar haid. Tetapi ibadah Jum'ah tidak diwajibkan kepada perempuan, hanya untuk laki. Berarti kalau kategori di sini yang sudah balik sudah usia 15 tahun atau sudah mimpi basah atau sudah keluar mani, baik itu dengan cara apapun. Ya. Oke, satu. Yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya yaitu sehat, tidak sakit. Yang selanjutnya yaitu mukim, orang yang berada di sana ya. Mukim, tahu mukim? Jadi orang sana, orang kampung sana, bukan tamu, bukan sedang dalam perjalanan.
tetapi harus orang itu syaratnya, tidak akan dibalikan lagi. Yang kedua, yaitu rukun Jum'ah. Apa itu rukun Jum'ah? Satu adalah melaksanakan khutbah. Dua, sekarang barusan sudah melaksanakan khutbah. Dua, siapa, Bapak mau tanya, siapa yang melaksanakan khutbah Jum'ah? Ayo diskusi, siapa yang melaksanakan khutbah Jum'ah? Yang melaksanakan khutbah Jum'ah itu adalah khotib dan makmum. Kalau khotib, makmumnya tidak ada, khotib sendirian, itu khutbah bukan? Bukan. Kalau ada makmumnya tapi tidak ada khotib, khutbah bukan? Bukan. Maka yang melaksanakan khutbah Jum'ah dua, itu adalah khotib dan makmum. Jadi kalau khotib batal khutbahnya, makmum juga batal. Kalau makmum atau jamaah Jum'ahnya batal khutbahnya, wayahna khotib oge batal. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan 2 rakaat sholat Jum'ah. Ya, melaksanakan 2 rakaat sholat Jum'ah. Barusan ada yang melaksanakan 1 rakaat? Tidak ada. Yang selanjutnya yang membatalkan Jum'ah. Yang membatalkan Jum'ah ada 3. 1, yaitu kabur dari khutbah Jum'ah. Ada orang yang lagi kabur dari khutbah Jum'ah, maka orang itu batal Jum'ahnya dan semuanya batal Jum'ahnya. Kalian barusan ada yang kabur tidak sedang Jumatan? Tidak ada. Semuanya insya Allah ada di baik di luar atau di dalam. Yang kedua, yang membatalkan Jum'ah itu adalah berbicara ketika khutbah. Barusan mau tanya, ada enggak yang berbicara ketika Jum'ah? Dari awal sampai akhir ada yang berbicara. Apakah kalian, Bapak mau tanya, kalian barusan yang melaksanakan sholat Jum'ah yakin sah atau tidak? Kenapa kalian dilaksanakan? Kalau tidak, kenapa kalian melaksanakan ngobrol? Konsekuensinya perempuan, laki-laki, kalau kalian barusan Jumatnya merasa tidak yakin sah, berarti kalian sama-sama tidak melaksanakan sholat duhur 1 minggu 1 kali. Gimana caranya? Gantikan ataupun tambah pelaksanaan ibadahnya dengan sholat zuhur. Apa landasannya? Untuk berhati-hati, takut Jum'ah kita yang barusan tidak sah. Kenapa? Karena saya merasa dari awal datang Jum'ah sampai akhir Jum'ah saya ngobrol melulu. Khutbah sedang berjalan, khotib sedang berjalan, ibadah sholat yang 2 rakaat sedang berjalan. Kita malah asik-asikan ngobrol. Maka kalian itu batal Jumatnya dan otomatis membatalkan seluruh jemaah Jum'ah. Kalau batal seluruh ibadahnya Jum'ah, maka sama-sama satu masjid tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Kalau tidak melaksanakan sholat Jum'ah, sama-sama 1 kali tidak melaksanakan duhur. Berarti tersolat barengan, saminggu sekali. Tanggung jawab siapa itu? Orang yang berbicara ketika khutbah. Paham? Kalau orang yang tidak sholat itu sama dengan orang yang melaksanakan dosa besar. Jangankan yang tidak sholat, yang melaksanakan sholat saja. Fawailul lil musol. Orang yang sholat, bagi orang yang sholat itu adalah bagiannya neraka wel. Yang sholat gimana? Alladzina hum an sholatihim. Orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak dengan cara yang benar. Ya, sahun itu tidak cara yang benar. Contoh, ketika sholat disuruh oleh Allah rukun, yaitu sujud. Sujud tidak dilipatkan kakinya, maka itu sholat dengan cara yang tidak benar. Maka orang yang sholat seperti itu bagiannya adalah neraka wel. Yang sholatnya sengaja untuk tidak berhati-hati. Apalagi yang tidak sholat. Maka kalian wayahna. Gimana Pak kalau yang barusan? Kalian mungkin ada yang tidak
Tahu, maki wayahna dihampura ku Allah. Tapi untuk ke depan siapapun orangnya yang namanya laki-laki yang melaksanakan Jumat di masjid tidak boleh melaksanakan yang membatalkan Jumat. Yang ketiga, berbuat gaduh. Berbuat gaduh dalam khutbah. Apa gaduhnya? Kasurupan, nunutan, nepi ka ngajengkang ka tukang. Barusan ke khutbah aya nunutan sehingga tidak kedengaran khutbah. Orang yang tidak mendengar khutbah maka wayahna Jumatna batal. Tetapi orang yang mendengarkan khutbah meskipun tidak paham itu sah Jumatnya. Terakhir yaitu hikmah Jum'ah. Nah ini tidak akan dikembalikan lagi ya. Hikmah Jum'ah ada beberapa hikmah akibat melaksanakan Jumat. Satu adalah penggugur dosa. Orang yang melaksanakan khutbah dengan benar, Jum'ah dengan benar, maka insya Allah akan gugur dosanya, amin. Bahkan bukan dosa yang barusan, dosa dari Jumat sekarang sampai Jumat nanti, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Syaratnya orang itu melaksanakan Jumat dengan tidak kata perempuan, Pak, kalau laki-laki enak dong, perempuan gimana? Perempuan juga akan mendapatkan itu. Gimana caranya? Jadi berbuat baik kepada orang yang pulang sholat apa ya, mere bala-bala ngajajanan ke kantin ke. Siap laki-laki? Kalau kalian ingin ganjaran seperti itu, pilihlah laki-laki, belilah bala-bala. Oke, insya Allah. Tapi orangnya itu yang benar sholat Jum'ahnya. Kalau yang nggak benar sama. Itu. Oke. Ya, yaitu penggugur dari Jumat pertama sekarang sampai Jumat yang selanjutnya. Yang kedua, yaitu membina kedisiplinan. Barusan ada yang mendahului imam nggak? Ada yang mendahului imam? Imam, lilal teing yang masa urang mati heula, Allahu Akbar. Ada nggak? Nggak ada. Disiplin, tidak boleh ada yang berbicara. Maka ketika di masjid-masjid yang lain ada yang bilang seperti ini. Sebelum melaksanakan khutbah ada yang berkata hadis seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu, apalagi? Nah. Bukan angsitu ya. Idza takallama min yaumil jum'ah, ataupun ketika kalian berkhutbah, kalau berbicara maka khutbahnya itu adalah Jumatnya laga. Makanya kalian itu tidak boleh berbicara karena Jumatnya akan laga. Orang yang Jumatnya laga maka itu tidak ada Jum'ah. Maka yang kedua adalah berbuat disiplin. Suruh kata khotib diam. Kata khotib berdiri. Kata khotib jongkok. Tidak boleh ada yang keluar. Bahkan kalau ketika kita pertama kali datang ke masjid, tidak boleh mengucapkan selain daripada bersolawat, membaca Al-Qur'an. Tidak boleh bahas bahas itu. Nggak boleh. Kalau masih mau membahas itu, jangan masuk masjid. Lamun rek ngobrol keneh tong ka masjid. Geus beak obrolan kakarek ka masjid. Ek Jum'ah, ieu mah dibawa ke di masjidnya ngobrolna. Nggak boleh itu ketika Jum'ah. Yang selanjutnya, hikmah Jum'ah itu adalah berbuat ibadah sosial. Biasanya kalau sholat duhur di hari-hari berikutnya, hari biasa, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, sholat duhur itu paling banyak 4 orang, 2 or, 1 or, apalagi di rumah sunatna oge teu dilaksana. Tapi di hari Jum'ah seluruh kampung berkumpul yang namanya laki-laki. Yang biasanya tidak ketemu bertemu.
Itu namanya ibadah sosial. Nah, itulah. Satu kali lagi, mungkin hanya menggagas dari barusan yang kita lakukan. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung, kalian itu mungkin belum tahu. Dalam ibadah Jum'ah itu tidak boleh ada yang dilakukan selain daripada ibadah yang diperintahkan, ya. Itu mungkin seputar ibadah Jum'ah. Yang pertama rukun Jum'ah, syarat yang kedua rukun yang ketiga apa? Yang membatalkan yang empat hikmah Silakan kalian amalkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kesalahan. Semoga kita bisa melaksanakannya dan kita bisa memanfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nurdin Nur Iman atas tausiahnya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Saudara Salman. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan kerohanian ini ditutup, marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallaha la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dari awal hingga akhir telah kita laksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.